Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Maraqil Ubudiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun wa 'alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan lanjutkan Summakul mangkonuli ngucap siro. Setelah ini termasuk wiritan setelah sholat fardu. Kemarin sudah saya terangkan di video kemarin. Habis baca ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutannya Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rusdan. Kemudian
Dilanjutkan, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajiru la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu. Ini kemudian dilanjutkan lagi, semakul mongko nuli ngucapo to ndonga sira ma ing ucapan utawa ing donga kala kang wis dawuhake ing ma sapa sayyiduna bendoro kita Isa nyatane Nabi Isa ala nabiyina iku muga tetep ing atase nabi kita ya Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam ala nabiyina alaihi sholatu wassalam. Jadi berdoalah seperti doa yang biasa dilakukan atau diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma inni asbahtu. Biasanya ini ada alaihi wa ala nabiyina alaihi wa ala nabiyina sholatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Nih doanya. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini. Kita maknani Allahumma do Gusti Allah ini sak temene kula iku asbahtu dadi kula utawa manjing esuk sapa kula iku la astati ora mampu sapa kula daf'ama ing nolak perkara akrahu kang sengit sapa kula wala amliku lan ora miliki sapa kula naf'ama ing kemanfaatane barang arju kang ngarep-ngarep sapa kula ing titik wa asbakal amru biadika koma ya ini wa asbakalan dadi apa alamru perkara iku biadika ing dalem ngarsa panjenengan atau berada di bawah kekuasaanmu la biadi ghairika ora ing dalem ora kelawan asta liyane panjenengan utawa kekuasaan liyane panjenengan wa asbahtulan dadi sapa kula iku murtahinan wong kang gadhekake bi amali kelawan amal kula fala fakira mongko ora ana wong kang fakir iku afqara kang luwih fakir minni katimbang kula ilaika maring panjenengan walau ghaniya lan ora ana wong kang sugih iku agna luwih sugih mingkang saking panjenengan ani katimbang kula. Wa hadhil jumlatul mutaqilah jumlah itu susunan kata-kata al akhiratu kang akhir ma'aquli sertane daune Nabi ilaika nyatane dawuh ilaika Nabi Isa ya ma'akuni sertane daune Nabi Isa ilaika nyatane dawuh ilaika ini iku sakitatun kang gugur kang tidak ada fil ihyai ing dalam kitab Ihya kama kaya keterangan finus khotin kang ing dalem naskah kang weneh kang liya.
Intinya, ya Allah, sesungguhnya aku menjadi orang yang tidak mampu untuk menolak suatu perkara yang aku benci. Saya tidak rela. Kalau umumnya manusia kan tidak mau menerima atau menolak suatu perkara yang dibenci. Inginnya manusia itu perkara yang datang kepada manusia adalah perkara yang disenangi. Nah, itu mendapat teman atau tetangga atau rekan, semuanya orang yang disenangi, dan perkara yang menimpa semuanya harus sesuai dengan pikiran dia, harus cocok, harus menyenangkan itu. Padahal di dunia kan tidak begitu, semuanya serba tidak menentu. Kadang ada perkara yang kita inginkan dan banyak hal yang tidak kita inginkan. Ini ibaratnya wadul atau curhat menyuguhkan, atau istilahnya wadul bahasa Indonesianya apa ya, pada Gusti Allah, ya Allah, sesungguhnya aku pagi ini tidak mampu untuk menolak perkara yang aku benci. Nah, tidak mampu menolak perkara yang aku benci. Tidak mau menolak perkara yang aku benci. Tidak mampu menolak perkara yang aku benci. Wala amliku naf'ama arju, dan saya pun tidak memiliki kemanfaatan perkara yang aku harapkan. Dan saya, ya Allah, tidak bisa memiliki kemanfaatan suatu perkara yang aku harapkan. Misalnya hari ini dagangan rencananya habis biasanya jam 9 jam 10 pagi jualan nasi misalnya, tapi kok sampai jam 12 belum habis, yang beli sedikit lah ya. Dan saya tidak memiliki kemanfaatan suatu perkara yang saya harapkan. Jadi kenyataan tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Padahal wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika. Padahal semua perkara itu berada di bawah kekuasaanmu, tidak berada di tangan atau kekuasaan orang lain. Yang bisa mengendalikan hanya Allah. Ini intinya, ingin suatu perkara yang disenangi dan agar dijauhkan dari suatu perkara yang tidak disenangi. Menurut pandangan manusia, kadangkala suatu hal yang tidak disenangi itu jelek, dan suatu hal yang disenangi itu baik. Saya ulangi, biasanya umumnya manusia mengira bahwasanya perkara yang jelek baginya itu adalah sesuatu yang buruk baginya, dan suatu perkara yang baik menurut dia baginya adalah perkara yang baik. Padahal belum tentu. Kadangkala sesuatu yang jelek, tidak baik, tidak enak menurut manusia itu baik menurut Allah, dan baik bagi dia di kemudian hari. Dan sebaliknya, kadangkala perkara yang baik menurut pandangan manusia ini belum tentu baik
menurut Allah kadangkala baik sekarang, besoknya tidak baik. Nah, itu namanya kehidupan. Kehidupan ada baik, ada tidak, ada enak, ada nggak enak. Tidak selamanya mulus perjalanan kita hidup di dunia ini. Makanya ini kadang-kadang kata saya tidak mampu untuk menolak suatu perkara yang aku benci, dan saya tidak memiliki kemanfaatan suatu perkara yang aku harapkan. Saya ingin beda motor NMAX atau PCE ke Allah, tapi yang datang kok malah Beat. Nah itu harus disyukuri, diterima. Barangkali itulah yang lebih baik bagimu. Nah itu semua perkara ada di tangan Allah. Kita menyerahkan semua perkara. Yang bisa mengendalikan adalah Allah. Hanya Allah yang mengatur kehidupan ini. Wa asbahtulan dadi sapa kula iku murtahinan wong kang gadekake bi amali kelawan amal kula. Jadi saya juga telah menggadaikan amal saya. Menggadaikan dengan apa? Mungkin kita gadaikan dengan kita bekerja terlalu capek, terlalu sibuk, sampai-sampai kita tidak sempat untuk ibadah, tidak sempat untuk berzikir kepada Allah. Nah itu mungkin itu. Jadi saya menggadaikan amal saya dengan amal yang tidak bermanfaat, terlalu banyak bermain, terlalu banyak jalan-jalan atau gimana. Menggadaikan amal saya, menggadaikan akhirat untuk kehidupan dunia. Akhiratnya ditinggalkan, dijauhi, dunianya dipegang erat-erat. Akhirat dilepaskan sedikit demi sedikit, lama-lama ditinggalkan, dada akhirat. Nah, gitu. Kita terlalu memegang erat kepada dunia, tapi akhirat kita lepaskan. Fala fakira mengkora ono wong kang fakir, afkara kang luwih fakir minni kandhang ingsun. Tidak ada seorang yang lebih butuh daripada saya kepadamu. Tidak ada orang yang lebih butuh kepadamu daripada saya. Padahal banyak orang yang butuh pada Allah, butuh kepada Allah. Ini jalannya mungkin sudah buntu. Minta manusia tidak ada yang minta tolong kepada manusia, tidak ada yang mau membantu. Akhirnya berdoa seperti ini, fala fakiru afqara minni ilaika. Hanya saya yang di dunia ini satu-satunya orang yang sangat butuh denganmu ya Allah. Tidak ada orang yang lebih fakir dari saya. Tidak ada orang yang lebih susah daripada saya di dunia ini, padahal banyak aslinya. Walau ghaniya agna minka anni, dan tidak ada zat yang lebih kaya daripada panjenengan. Jenengan maha kaya ya Allah. Ini bahasa kayak sindiran, memuji tapi seakan-akan meminta. Seperti kita memuji seorang, Mas sampean kok sukses saiki sukses lah. Dengan harapan dia itu senang, akhirnya belas kasih dikasih apa, rokok atau uang lah gitu, mungkin gitu. Nah ini mirip itu ya. Fala fakiru afqara minni ilaika wala ghaniya agna minka anni. Tidak ada orang lebih fakir daripada saya.
Tidak ada orang yang lebih butuh kepada panjenengan daripada saya, dan tidak ada zat yang lebih kaya daripada panjenengan. Panjenengan maha kaya. Istilahnya saya juga mohon diciprati harta ya Allah, saya lagi kesusahan. Wa hadzal jumlatul akhiratu ma'a qouli ilaika saqitatun. Jumlah yang akhir ini wa asbahtu murtahin bi amali fala faqira afqara minni ilaika wala ghani fala faqira afqara minni ilaika. Ini dalam kitab Ihya tidak ada, jadi langsung wala ghaniya aghna minka anni, tidak pakai ini fala faqira afqara minni ilaika. Soalnya agak janggal kalau tidak ada orang yang lebih butuh, tidak ada orang lebih fakir daripada saya dunia ini. Seakan-akan tidak mungkin. Semua orang pasti ada yang lebih susah dari kita. Kalau kita merasa susah, pasti ada orang lebih susah. Kita lihat ada orang yang cacat atau orang yang tidurnya tidak di rumah tapi di bawah kolong jembatan, atau lagi kehujanan nggak punya rumah, kunawis malah itu. Kama fi nuskhatin Allahumma la tusmit, Allahumma la tusmit. Ini lanjutannya Allahumma la tusmit bi adui, Allahumma du Gusti Allah la tusmit mpun ngantos mbungake utawa nyenengake panjenengan bi sebab ingsun adui ing musuh ingsun. Jangan kau membahagiakan, menyenangkan musuh saya. Jadi jangan biarkan musuh saya tertawa melihat saya sengsara. Wala tasuk bi sodiki, wala tasuk lan pun ngantos ngeleki panjenengan bi sebab kula sodiki ing kanca kula. Dan pun ngantos panjenengan menyusahkan teman saya karena saya. Bifat kiswati atau keluarga saya, bifat kiswati kelawan dan fathah sodik wa makna jumlatain utai maknane jumlah loro iku ya Allah, ya lafaz ya Allah la tunzilu bi baliyatan. Maknanya la Allahumma la tusbit bi adui wa la tasuk bi sodiki. Ya Allah, jangan engkau menyenangkan sebab aku musuh-musuhku, dan jangan engkau menjelekkan sebab aku teman-temanku, atau jangan engkau menjelekkan teman-temanku atau saudaraku sebab aku. Jangan engkau membahagiakan musuh-musuhku sebab aku. Ini maknanya. Ya Allah, ya Allahu, duh Allah, la tungzilu pun ngatos nurunaken panjenengan bi sebab kula baliatan ing cobaan yuk tufariku kang iso mbungake apa bali aduwe ing musuh kula, wala musibatan lan pun ngantos ngedhuake panjenengan ing musibah tuh zinu kang bisa nyusahaken apa musibah aswadika ing sanak raket utawa kanca fi wudi ing dalem asih kula utawa seneng kula. Ya Allah, jangan engkau turunkan kepadaku cobaan yang bisa membuat bangga atau senang musuh-musuhku. Biasanya musuh orang gak suka kepada kita gitu, itu bahagia atau senang melihat kita sengsara. Sebaliknya musuh atau orang yang tidak senang kepada kita itu sedih, sakit apabila melihat kita bahagia. Kebalikan. Dan malam musibatan tungzinus sodiko fi wudi, dan jangan engkau beri musibah saya yang bisa menyebabkan teman saya atau keluarga saya susah. Kebalikannya, kalau keluarga kita melihat kita susah, itu ya ikut susah. Keluarga atau apalagi orang tua melihat kita bahagia, ikut bahagia. Jangan kau jadikan jangan kau turunkan musibah kepadaku yang menyebabkan keluargaku
menjadi susah. Wa tusmit lan utawi lafat tusmit bidhammi ta'i kelawan den dhamma ta'i wa sukun shin lan den sukun shin wa kasril mim lan den kasroh mim. Tusmit iku bimakna tufarriqu kelawan nganggo makna tufarriqu. Wa tasu lan utawi lafat tasu bifat kita kelawan den fathah ta'i wa dhammi shin lan den dhamma shin iku bimakna tuhzinu kelawan nganggo maknane susah tuhzinu. Bahwa mongko utawi tuhzinu atau tasu iku muta'addin kang berentek itu mengenai pekerjaan atau menyebabkan akibat binafsi kelawan awak dhewe tasu. Kama kaya keterangan fisyikah kang ing dalam kitab as-syikah. Tasu ini mutaaddi binafsihi, biasanya mutaaddi itu mengenai pekerjaan, akibat dari pekerjaan, suatu pekerjaan itu kepada orang lain, tapi ini pada dirinya sendiri. Jangan engkau membuat susah karena aku, jangan engkau membuat susah keluargaku karena aku. Nanti yang membuat susah, jadi susah itu kembali kepada yang berdoa. Wala taj'al lan pun ngatosake panjenengan musibah ing musibah kula fitine ing dalam agama kula. Jangan kau jadikan musibah dalam agamaku. Musibah fa inna musibatat dini monggo sak temene musibah agama iku azamul luweh agung min musibatid dunya katimbang musibah dunya. Wala taj'al musibati fitini, jangan kau jadikan musibah dalam agamaku. Karena musibah dalam agama itu lebih besar madorotnya atau bahayanya daripada musibah dunia. Musibah dunia seperti gempa, banjir itu bahaya, mendatangkan celaka kita. Tapi lebih celaka lagi apabila kita terkena musibah tentang agama. Agama kita tidak pernah kita rawat, ibadah kita abaikan. Nah, itu namanya musibah agama. Kita tidak pernah mempelajari ilmu agama yang berhubungan dengan ibadah kita, yang mengatur ibadah-ibadah kita. Kita hanya sibuk mikir dunia. Nah, itu. Wala taj'al musibati fitini, jangan engkau jadikan musibah dalam agamaku. Wala taj'alan pun ngantos natosake panjenengan dunya ing dunya akbaru hammi ing luwih gedhe-gedhene sejo kula. Jangan jadikan dunia paling besar tujuan saya. Ini bertolak belakang dengan kehidupan modern sekarang ini, bahwasanya dunia adalah seakan-akan tujuan terbesar adalah mengejar dunia dan dunia. Akhirat sepertinya tidak ada himmah atau tujuan sama sekali. Akhirat dipikir nanti, nah gitu. Umumnya begitu. Bifathil ha'i kelawan dan fathah ha'i ay murati tegesi perkara kang den karepake kula. Yang benar ini doanya, wala taj'alid dunya akbaru hammi, dan ya Allah jangan jadikanlah dunia akbar perkara besar bersama perkara tujuanku. Wa balama balagha ilmi lan ora gontu mekane ilmu kula, dan sampai engkau jadikan dunia adalah tempat bermuaranya atau tempat terakhirnya stasiun atau terminalnya ilmu saya. Jadi saya belajar ilmu tujuan dunia agar mudah untuk mencari dunia. Saya sekolah
supaya saya mudah mencari dunia. Nah, itu keliru. Di kitab taklim kan ada, saya pondok agar nanti mudah mencari dunia, lah itu tidak boleh. Wala mablagha ilmi ay wala taj'alid dunya mahalla wusuli ilmi. Ini tafsirnya, wala ay wala taj'al tegese empun ngantos ndadosake panjenengan dunya ing dunya mahalla wusuli ilmi ing panggonane tumekone ilmu kula. Jangan sampai engkau menjadi dunia tempat sampainya ilmu saya. Padahal ilmu itu tujuannya agar kita semangat untuk mengejar akhirat. Bali ja'al ilmi wasilan ilaika, ini yang benar. Kita punya ilmu apa saja, bali ja'al balik mungkin dadosake panjenengan ilmi ing ilmu kula, dadosake wasilan ing dadi lantaran ilaika maring panjenengan. Akan tetapi jadikanlah ilmu saya sebagai lantaran atau perantara menuju ke panjenengan, wusul ke panjenengan, ibadah mendekat kepada panjenengan. Wadil kalimatul utai ikilah kalimah iku sakit kang gugur fil ihya ing dalam kitab ihya. Kalimah ini wala mablagha ilmi tidak ada dalam kitab ihya. Wala tusallid lan pun ngantos nguasaake panjenengan alaya ngatasi ingsun bidzambi sebab dosa ingsun. Man ing wong nguasaake man ing wong layar hamuni kang ora melasi sapa man ing kula. Jangan kau menguasakan kepada musuh-musuh saya, atau jangan sampai musuh saya bisa menguasai saya sebab dosa saya. Aila taj'al man la ya'tifu alayya qahiran alayya bisa babi dzambi indaka. Ini maksudnya, aila taj'al tegese pun ngantos ndadosake panjenengan man ing wong la ya'tifu kang ora welas, kang ora sakno, kang ora seneng sapa man alayya ing atase kula qahiran ingkang nyereng alaya ing atase kula bisa babi dzambi kelawan sebab dosa kula indaka munggo panjenengan. Jangan sampai engkau menjadikan orang yang tidak suka kepada saya itu memaksa atau membenci saya, membenci kepada saya sebab dosa-dosa yang saya lakukan terhadap engkau di sisi engkau. Jadi kalau dosa mudah-mudahan tidak dijadikan alasan atau kelemahan bagi musuh saya untuk menjatuhkan saya. Ibaratnya hablum minallah sendiri biar Allah yang mutusi, hablum minannas juga biar Allah sendiri yang mutusi, karena orang akan ditanyai tentang amalnya masing-masing. Dan sampai kita pandai menyalahkan orang tapi kesalahan sendiri tidak tahu. Ada orang salah diolok-olok padahal dia belum tentu tidak pernah salah, pasti ada salah. Nah itu cuma tetap menasehati masalah dosa, tanggung sendiri-sendiri. Nah, itu jangan sampai jadikan alasan untuk kita membenci seseorang karena dosanya itu yang nanggung dia sendiri, urusannya sama Allah. Karena kita sendiri belum tentu tidak punya dosa, kita sendiri juga pasti punya dosa. Kita harus memperbaiki diri. Kita hanya bisa menasihati orang lain karena belum tentu kita sempurna. Wafi ba'di nusakilan ikut dan tutur ing dalam kira-kira setengah kitab bidunubi apa bidunubi utai lafadz bidunubi. Kalau di sini wala tusallit alayya bidzambi kelawan dosa ingsun, dosa satu. Tapi di lain kitab dengan kata-kata wala tusallit alayya bidzunubi kelawan pira-pira dosa kula, bil jam'i kelawan jamak.
Karena seorang tidak mungkin melakukan dosa satu, pasti banyak dosa yang dilakukan. Kadang dosa tidak terasa, kadang dosa yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Wa fil ikhya'i lan iku dalam kitab ikhya sukutuhu utawi gugure lafat ini zambi kama kalau keterangan fitus khotin kang dalam naskah. Ini doanya nanti saya tulis supaya lebih mudah. Summa da'u mongko nuli ndonga sapa sira bima kelawan perkara badah kang wis pertelo atau jelas apa masih banyak doanya. Jadi bagi yang tidak mau mengamalkan ya minimal mendengarkan dari pengajian-pengajian atau dari yang saya bacakan ini supaya minimal hati kita tahu, oh doanya ini hanya didengarkan saja sambil diangan-angan artinya gitu. Jadi doa ini tidak harus setelah sholat. Kita kalau nggak hafal ya doa apa yang kita hafal, istighfar misalkan, subhanallah, yang mudah-mudah. Kalau yang sulit-sulit ini pekerjaan para ulama, memang hobinya atau kesukaannya berdoa. Ya dari sini dulu kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.